Siapa sebenarnya yang mengirimmu? Permaisuri, Permaisuri, hari ini adalah akhirmu. Menyerahlah dengan patuh. berhenti. Serius lihat kalian semua. Di siang bolong. Menggatak seorang gadis tak bersalah. Kalian dari geng mana? Bukan urusanmu. Jika kamu tidak ingin mati, maka pergilah. Serius lihat kamu. Mengenakan pakaian bepergian malam di siang bolong. Apakah kamu takut orang lain tidak akan tahu kalian penjahat? Selera nenek Wang tetanggaku. Lebih baik darimu, kamu. Lihat pisau ini. Hampir berkarat menjadi barang antik. Dan kamu ingin memotong orang. Kamu bahkan hampir tidak bisa memotong tahu. Tidak ada yang berfungsi lagi kan? Pisau tumpul. Tidak bisa membunuh siapapun. Jangan bilang. Kalian tidak punya uang untuk pisau baru. Kalau begitu, guru, hamba Anda ada di sini. Berikan mereka beberapa koin tembaga. Jika mereka bertarung seperti ini, sebentar lagi, mereka semua akan mengemis makanan. Ya. Aku akan menebas kalian semua. Lihat kamu. Dia mulai marah. Dia terburu-buru. Dia terburu-buru. Tidak ada gunanya berunding dengan mereka. Mereka hanya menggunakan kekerasan. Antek-antek penjahat. Penjahat kecil. Pertama mulut si cerewet itu. Cambuk itu untukku. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti rakyat kerajaan Chen. Pahlawan wanita itu sangat galak. Namun, untuk menghadapi bajingan-bajingan ini, intervensi pribadiku sudah cukup. Su Yun Er. Ini tidak akan berhasil. Ini terlalu boros. Orang lewat. Jika kau ingin bermain, pergi bermain di tempat lain. Di sini, kami akan memulai pertarungan. Hati-hati, jangan sampai terluka. Ini berhasil. Titua. Aku mengandalkan kalian semua. Titua. Bantu aku. Orang-orang dari dunia bawah San di Chen Hao Bei Bao Zipi. Aku bos kau si Wei Bai. Siapa yang berani menyentuh saudara-saudaraku? Kali ini menebas orang. Apakah itu begitu? Sebagai upah lembur. Mari kita lihat kali ini. Siapa yang merobek mulut siapa? Tepat sekali. Apa yang kamu lihat? Keluar dan lawan aku 1 lawan 1. Kamu pukul aku pukul kamu. Apa masalahnya? Pernahkah kamu menebas siapapun? Pernahkah kamu melihat orang mati? Aku sering melihatnya. Namaku Shanji. Sehan seperti gunung. Ji. Baiklah. Aku mengerti. Itu adalah Ji yang sebenarnya. Tapi, di tubuh kalian, mengapa mereka begitu bersih? Naga-naga di bau itu. Harimau-harimau yang turun gunung. Dan rantai emas besar, kemana semua itu pergi? Aku menggosoknya saat mandi. Apakah golok itu sekuat itu? Tidak peduli seberapa tinggi ilmu bela dirimu, kamu takut pada golok. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Cemilan larut malam ini. Aku yang traktir. Aku Chen Hao Bei. Telah bisa bertahan begitu lama. Semua berkat 3 hal. Suka, komentar, dan bagikan. Ayo pergi. Terima kasih atas kerja kerasmu Titua. Untuk bos kau Sewai Bai berikutnya, aku akan tetap memilihmu. Keren sekali. Apakah mereka sangat akrab denganmu? Ini semua adalah Tituaku. Ini hanya dasar bukan masalah besar. Oh benar. Siapa kalian berdua? Dia adalah permaisuri kerajaan Chen. Wanita. Aku tahu kalian berdua perempuan. Melihat betapa rapi pakaian kalian. Apakah kalian berdua dari ibu kota? Ya, dari ibu kota. Kami berdua akan pergi ke Kabupaten Bintang. Baru saja. Terima kasih banyak atas bantuan kalian berdua. Bolehkah saya menanyakan nama kalian? Bagaimana saya harus memanggil kalian? Dari ibu kota, dan juga pergi ke Kabupaten Bintang. Mereka tidak mungkin di sini untuk menyelidiki 2 tahun terakhirku. Pajak perak yang belum dibayarkan. Aku sama sekali tidak bisa mengungkapkan identitasku.
Aku hanyalah seorang warga biasa dari Kabupaten Bintang. Kalian bisa memanggilku Salmera. The film was translated Sal merah. and narrated by M. Selamat Media. tinggal. Tidak mungkin. Kau dan nona mudamu, beristirahatlah di sini. Aku pergi duluan. Terima kasih. Syal merah. Sudah berakhir. Sudah kubilang kita harus membayar pajak perang tepat waktu, tapi kamu terus menundanya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Bahkan utusan khusus dari kota Kekaisaran telah tiba. Apa yang kau takutkan? Bahkan jika langit runtuh, bukankah pejabat ini ada di sini? Guru, rencana brilian apa yang kau miliki? Tuanku, sebelum mereka mengetahui identitasmu, cepatlah dan usir mereka dari kota. Brilian. Seperti yang diharapkan dari Kabupaten Bintang kita. Ahli strategi terkemuka. Terima kasih banyak atas pujian Anda, tuanku. Tugas mulia ini aku serahkan padamu. Rencana ini adalah idemu. Kalau begitu, dengan kecerdasan dan kebijaksanaanmu, ini bagaimana kita harus melanjutkannya? Jalan mana yang harus kita ambil? Haruskah kita menggunakan karung? Jika kau tertangkap, bagaimana kau harus menyerang balik? Semua ini, kau seharusnya sudah memikirkannya dengan matangkan. Aku belum. Seperti ini, kau akan menjadi bupati. Jangan merendah. Jika kau tertangkap, katakan saja, kau pekerja sementara. Pergi. Tuanku, aku akan mengambil risikonya. Pejabat ini kelelahan. Aku sangat membutuhkan dukungan spiritual. Lady Gaga. Dialah orangnya. Keluarlah. Tampil untuk permaisuri ini. Mengadakan konser. Kak, bantu aku. Lady Gaga. Beginilah hidup. Bagaimana buku rusak ini seperti permainan gacha. Seorang pahlawan yang dipanggil sekali, menjadi langka hanya dalam beberapa jam. Jika aku memanggil kekasih impianku, aku hanya bisa melihatnya selama beberapa jam. Kalau begitu aku mungkin akan melanjutkan cinta tak berbalas ini. Seorang wanita luar biasa penerima penghargaan emas polisi internasional. The film was translated and narrated by M. Media. Yang mulia, lihat. Yang mulia, lihat. Jalanan kota kabupaten ini bahkan lebih ramai daripada ibu kota. Yon Er, di luar, aku tidak bisa mengungkapkan bahwa aku adalah permaisuri kerajaan Chen. Ya, dimengerti nona muda. Sangat tebal dan sangat besar. Nona muda, apa yang kamu katakan? Lihat. Itu benar-benar tebal dan besar.
Ini. Apakah ini menara penembus langit? Dua nona muda. Kalian pasti dari luar kota. Ini adalah bupati kami. Menugaskan Tuan Tesla untuk membangun menara tenaga surya. Itu bisa mengubah sinar matahari menjadi listrik. Ini seperti mengubah ubi mentah menjadi ubi bakar. Sama ajaibnya. Listrik. Ini adalah keajaiban kemajuan. Ini 10 kali lebih terang. 10 kali lebih terang. Kuncinya adalah, itu tidak akan menyebabkan kerontokan rambut. Karena polusi. Tunggu sebentar. Apakah listrik ini berbayar? Apakah ada biaya? Apa yang kamu bicarakan? Kami menyebut ini manajemen energi cerdas. Anda membayar sesuai penggunaan. Tidak ada penipuan untuk muda atau tua. Saya harus berpatroli sekarang. Selamat tinggal. Kau. Pejabat korup, kau hanya mencari cara baru menindas rakyat. Tapi, Nona, rakyat jelata tampaknya cukup bahagia. Aku, pelanggan yang terhormat, hanya dengan 2 liang perak, kau bisa membawa pulang bayi bersamamu. Meong, kami juga menerima pembayaran koin emas. Pelanggan yang terhormat. Kehormatan apa? Beraninya kau, di siang bolong. Kau berani melakukan perdagangan daging di sini. Apakah bupati kalian buta? Di siang bolong, berpakaian begitu. Tidak senonoh. Kehormatan apa? Meong, kami adalah milik Tuan Liu. Promosi investasi yang dirancang pribadi. Kulit khusus. Rasakan kain ini katun murni dan berpori. Dan tidak akan lecet saat kamu berlari atau melompat. Nona, ini benar-benar lembut. Lebih nyaman daripada yang dibuat oleh penjahit istana. Nyaman untuk dilakukan. Yun Er, apakah kau juga ingin menjadi orang vulgar seperti itu? Lihat dirimu, kau tidak berguna. Aku lihat kau dari luar kota. Jadi aku akan membiarkannya berlalu. Tapi kenapa menuduh kami perdagangan manusia? Kalian berdua, kalian baru saja mengatakannya sendiri. Mengatakannya secara langsung. 2 liang perak untuk seorang bayi. Apakah kalian mungkin memenjarakan wanita di sini, di penjara di sini, dan memaksa mereka ke dalam perdagangan daging di sini? Jika bupati kalian tidak akan menanganinya, aku akan. Yun Er, kau mengacungkan senjata di jalan. Kau sudah menakuti wangkai kami sampai mati. Aku, Nona, mereka tampaknya menjual hewan peliharaan. Betapa memalukan. Ayo pergi. Pejabat korup itu, dia tidak hanya memanjakan rakyat jelata dengan pakaian aneh. Dia juga mengubah kota kabupaten menjadi kekacauan. Dan dia telah menghindari pajak selama bertahun-tahun. Aku akan memenggal kepalanya. Menggemaskan. Biar ku tebak. Siapa kau? Aku di sini. Cepat menghindar. Dengarkan. Orang dewasa ini memiliki cengkeraman yang sangat kuat. Hati-hati. Lari. Nakal. Lari. Ayolah. Pejabat korup. Suara ini sangat pedas. Aku datang. Perasaan ini. Aku tidak melakukan S dan M. Siapa? Kamu berani sekali. Tidakkah kamu tahu ini adalah kediaman Liu? Penjaga. Seret dia keluar. Tunggu. Lama tidak bertemu. Apa kau sudah merasa lebih baik? Biar ku beritahu. Aku masih ada rapat yang harus dihadiri. Aku akan pergi sekarang. Bergerak lagi. Aku akan mengadakan upacara peringatan untukmu. Pahlawan wanita, selamatkan nyawaku. Apa kau lupa? Aku pernah menyelamatkan nyawa kalian sebelumnya. Bagaimana bisa kau membalas kebaikan dengan kejahatan? Kau itu korup dan bejat. Pejabat korup. Ini. Tidak ada tempat duduk. Kau bupati yang tercela. Kau telah membuat Kabupaten Bintang kacau balau. Menciptakan dalih untuk memeras rakyat jelata. Untuk memeras perak pajak. Yang paling membuat marah The film adalah, was translated dan kau bahkan and tidak membayar pajak. narrated by Tahukah M kau? Media. Menurut hukum kau harus dipenggal. Biar ku beritahu.
Sekarang rakyat Kabupaten Bintang makan daging setiap kali makan. Bahkan kucing dan anjing tinggal di rumah yang lengkap. Belum lagi, di bawah kepemimpinanku, rakyat Kabupaten Bintang hidup. Betapa makmurnya mereka. Ngomong-ngomong, apakah aku membayar pajak perang atau tidak? Apa hubungannya dengan kalian berdua? Tidakkah kalian berdua berpikir bahwa hanya karena kalian dari ibu kota, aku akan takut padamu? Biar ku beritahu. Meskipun pejabat peringkat 9 itu kecil, aku tetap seorang pejabat. Kau terang-terangan mengarahkan pedang padaku. Aku bahkan bisa memenggalmu. Penggal aku? Bagus. Kalau begitu aku akan memberitahumu identitasku. Aku dari Kerajaan Chen Putri Asisten Menteri Keuangan. Xiao Mingyue. Asisten Menteri Keuangan. Itu orang yang mengurus uang kan? Lebih dari sekadar mengelola uang. Bukankah itu berarti mereka mengelola perak pajak yang belum dibayar? Sangat cocok. Jadi kenapa? Kau menyuruhku membayar dan aku akan membayar. Betapa memalukannya itu bagiku. Kalau begitu, sepertinya kau tidak takut mati. Takut mati. Aku Liu Xingchen. Dalam hidup aku adalah pejabat orang tua rakyat. Dalam kematian aku adalah maskot rakyat. Bunuh aku atau potong-potong aku. Lakukan sesukamu. Bagus. Hari ini, aku akan memenggal kepala anjingmu. Gosip yang bagus sekali. Kemarilah. Dan makan semangka. Tidak, terima kasih. Berhentilah bersikap polos sekarang. Mana sikap sombongmu yang tadi? Ini. Penghindaran pajak itu memalukan, membayar pajak itu mulia. Mereka tidak akan tahu kan? Jangan khawatir. Ini. Sudah larut untuk kalian berdua. Kalau begitu mari kita kembali lebih awal. Sering-seringlah berkunjung, jika ada waktu, tetaplah berhubungan. Sampai jumpa. Nona yang terhormat, gosipnya sudah habis, peraknya juga sudah dibayar. Apalagi yang kau inginkan? Ikutlah bersama kami. Kau tidak mungkin mencoba menipuku untuk pergi ke ibu kota, lalu mencari-cari tuduhan acak terhadapku, dan membunuhku kan? Ulangi lagi, percaya atau tidak? Aku akan membunuhmu sekarang juga. Membiarkanmu kembali ke ibu kota bersamaku adalah karena di jalan, jika ada bahaya muncul, kau masih bisa panggil temanmu membantu dan melindungiku lagi kan? Lupakan saja. Ya. Aku ini rapuh. Aku tidak bisa tidur di ranjang yang tidak kukenal. Lagi pula begitu aku keluar gerbang kota, aku takut tersesat. Ucapkan satu kata omong kosong lagi. Percaya atau tidak? Ini akan menjadi nasibmu. Cukup omong kosong, ayo pergi. Pencocokan wajah berhasil. Suara apa itu? Tuan Liu, tolong lihat kakimu. Benda ini akhir-akhir ini bermasalah. Ini disebut sistem pengenalan wajah. Begitu seorang kriminal tercatat, benda ini bisa mengenali wajah. Bahkan teknik penyamaran pun tidak akan berhasil, sangat meningkatkan efisiensi penyelesaian kasus kriminal. Namun, kalian berdua tidak perlu khawatir. Meskipun kalian berdua terlihat garang dan mengancam, tapi aku menjamin karakter kalian, bahwa kalian memang tidak melakukan kejahatan apapun. Perangkat cerdik. Sebenarnya, itu punya fungsi lain. Itu adalah untuk menemukan. Adalah untuk menemukan cinta pandangan pertamaku, kekasih impianku. Liu Xingchen. Kau pikir langit tinggi dan kaisar jauh, jadi kau bertindak begitu sembrono. Sebagai pejabat kekaisaran, kau tidak melayani rakyat dengan rajin, tenggelam dalam kekotoran jalanan tiap hari, membuat seluruh kabupaten menjadi kekacauan berasap dan busuk, dan membenamkan diri dalam hal semacam itu, hal-hal kotor. Kenapa kau menghentikanku? Dan sekarang kau bahkan tidak mengizinkanku bicara. Dia awalnya
Jangan melihat wanita di lukisan ini. Meskipun hanya punggungnya yang terlihat, namun dia genit. Nona, ini aneh. Nona, jangan bicara lagi. Bukankah ini tanda lahirku? Aku memperingatkanmu. Meskipun kau putri wakil menteri keuangan, jika kau berani berbicara omong kosong dan menghina kekasih impianku bahkan setengah kata pun, bahkan jika kau adalah permaisuri, aku akan tetap memukulmu tanpa ragu. Tuanku, tenanglah. 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 Tuanku, pasti salah minum obat. Biasanya dia bahkan tidak akan menginjak semut. Dia tidak tega membunuh satu pun. Mimpi. Kekasih. Ya. 2 tahun lalu. Tuanku. Jatuh ke air. Dia diselamatkan oleh wanita dalam lukisan itu. Sejak saat itu dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia sulit makan. Tidak bisa tidur siang atau malam. Dan semakin kurus setiap hari. Jadi, dia mengundang Tuan Da Vinci tua untuk melukis gambar ini. Demi wanita ini, dia tidak tahu berapa banyak wanita muda kaya yang telah dia tolak. Dia menempelkan lukisan ini di gerbang kota. Juga untuk segera menemukan wanita ini. Sistem pengenalan wajah ini juga dipasang untuk segera menemukan wanita ini di antara orang-orang yang datang dan pergi di Kabupaten Bintang. Dia terus-menerus memikirkannya. Sangat setia. Dia bahkan dipuji sebagai nomor 1. Setia. Pria tampan. Baiklah. Berhenti bicara omong kosong. Ayo cepat pergi. Nona. Tidakkah kau lihat? Tuan Liu. Cukup setia. Pergi. Yan Lianzhou. Aku akan pergi. Pertunjukan yang begitu mega, kita perlu mengundang karakter yang tangguh untuk ini. Itu adalah zirah pasukan kerajaan Chen kita. Nona, cepat periksa apakah tanda militer Anda masih ada. Betapa lancangnya. Beraninya mereka memobilisasi pasukan tanpa izin. Ini, semua adalah operasi biasa mereka. Kau tidak tahu. Kau bahkan belum melihat mereka. Dengan berani merebut ubi jala dari nenek-nenek tua. Langit tinggi dan kaisar jauh. Liu Xingchen. Pergi tanyakan. Apa yang terjadi? Baiklah. Pekerjaan kotor dan melelahkan ini, milikku lagi. Pergi. Jenderal. Aku. Liu Xingchen. Bolehkah aku tanya, apakah jenderal membawa pasukan untuk pengentasan kemiskinan, atau untuk memberikan kehangatan? Atas perintah permaisuri, aku di sini untuk menumpas pemberontak penghindar pajak. The Nona, film was dia berani translated menyampaikan and dekrit kekaisaran narrated by palsu. M Media. Kupikir itu sesuatu yang besar. Kebetulan, perak pajak ada di kereta ini. Kami mengawal kedua kerabat kerajaan ini sedang dalam perjalanan ke ibu kota untuk menyerahkan perak pajak. Bagaimana kalau begini, Guru? Berikan mereka kompensasi atas masalah mereka. Di musim panas yang terik ini, mengenakan sirah cukup berat. Tuan Jenderal, kemarilah. Beli teh herban untuk diminum. Beraninya kau, seorang hakim daerah peringkat 9 belaka. Berani bertindak begitu kurang ajar di hadapanku. Cepat serahkan perak pajak, dan aku akan memberimu mayat yang utuh. Jika tidak, jika kau berani melawan, setelah aku membantai jalan masuk ke Kabupaten Bintang, bahkan ayam atau anjing pun tidak akan tersisa. Aku membenci. Apa kau benar-benar berpikir kau? Hanya karena kau mengenakan rompi, kau pikir kau orang besar. Akan ku beritahu. Tindakanmu sama seperti bandit. Ketika kau melihat musuh, kau lari lebih cepat dari kelinci. Aku mengerti. Aku melihat kalian semua. Hanyalah hewan peliharaan permaisuri, bahkan tidak sebaik anjing. Mulut Tuan Liu benar-benar kejam. Tuanku, berhentilah memarahi. Bagaimanapun juga dia seorang jenderal. Bukankah dia butuh muka? Kau membuatnya sangat sulit untuk mundur. Bagus sekali memarahinya. Terus marahi. Kalau begitu aku akan memarahi sepuas hatiku. Kerajaan Chen sudah lama busuk sampai ke akarnya. Militer merajalela dengan perampokan dan pencurian di seluruh istana. Pejabat korup merajalela. Dan permaisuri itu jelek. Sangat gemuk sampai meneteskan minyak dan sama sekali tidak masuk akal. Dia bahkan hanya duduk dan menonton. Rakyat jelata menderita dengan sangat parah. Apakah aku sudah memarahi sepuas hatiku barusan? Sepuas hatimu. Cukup sepuas hatimu. Aku akan membereskan urusan ini denganmu saat aku kembali. Ada apa? Kau, buka lebar-lebar mata anjingmu.
Dan lihat siapa aku. Apakah Mandarin yang kuucapkan tidak standar? Kau cukup cantik juga. Kau bisa menjadi selirku. Pengawal, tangkap dia hidup-hidup untukku. Hadiah, 10 lian. Oh ya, si mulut besar ini. Kuliti dia hidup-hidup untukku. Hadiah, 20 lian. Kau hanya bernilai 10 lian. Serang. Nona hati-hati. Tuanku. 5 liang perak. Aku bertarung. Nona Yun Er menang. Meskipun Nona Yun Er cantik dan baik hati. Tapi, kenyataan sangat kejam. Aku yakin dia tidak akan bertahan 3 menit. Yun Er, Nona cepat pergi. Mereka terlalu banyak. Berikan padaku. Kalian berdua benar-benar menjadikan Yun Er sebagai taruhan. Apa kalian ini laki-laki? Tuan Liu, aku juga berpikir kita agak keterlaluan. Bagaimana kalau taruhan dibatalkan dan kau kembalikan perak itu padaku? Aku adalah putri asisten Menteri Keuangan. Tarik pasukanmu sekarang. Kalau tidak aku akan mengeluarkan perintah. Dan kau masih ingin memusnahkan seluruh keluargaku. Bahkan jika permaisuri berdiri di depanku itu tidak akan berguna. Nona Xiao, identitasmu hanya bisa menipu orang jujur seperti kami. Si jelek. Jika kau pergi sekarang, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan mengaktifkan chatku. Pangkat resmimu tidak tinggi, tapi nada bicaramu tidak kecil. Aku ingin melihat. Bagaimana kau akan memusnahkan seluruh keluargaku? Baiklah, jangan berani-beraninya kau menyesalinya. Itu dia. The film was translated and Bantu narrated aku. by M Media. Coba kulihat. Siapa yang berani menindas adikku? Siapapun yang melanggar Tiongkok sejauh apapun pasti akan dihukum. Daifei. Yun Er. Orang ini, apa dia tumbuh dari tanah? Nona lihat. Benda hitam yang dipegangnya itu. Apa itu? Lihat bayangannya. Sebentar besar sebentar kecil, bukankah itu menyenangkan? Liu Xingchen. Kau sangat kekanak-kanakan. Namun, Kabupaten Bintangmu tidak punya pasar malam untuk dinikmati. Ini sudah selarut ini. Rakyat jelata semuanya sudah tidur. Aku tidak mungkin bisa berteriak agar mereka bangun bukan. Apa ini? Tuanku, Sangat akurat. Apa yang baru saja terjadi? tuanku, jalan 808 baru saja terbakar. Sekarang sudah padam. Perhatikan patroli. Ya tuanku. Angka menandai jalanan. Angka menandai rumah-rumah. Ini memungkinkan penentuan posisi yang tepat. Mengesankan Liu Xingchen. Namun, lentera hijau itu, apa artinya? Cahaya ini. Jika berubah merah, itu menandakan adanya kecelakaan. Setelah kecelakaan ini diselesaikan, maka cahaya ini akan berubah dari merah menjadi hijau. Aku mengerti. Oh cukup cerdas Liu Xingchen. Nanti, aku ingin menerapkan ini di ibu kota kita. Dan mempromosikan sistem semacam ini. Bagaimanapun juga, ini semua untuk rakyat jelata. Aku tidak menyangka, kamu juga seorang pejabat baik yang memikirkan kesejahteraan rakyat. Tapi kamu sama sekali tidak boleh belajar dari permaisuri itu. Menjauhlah darinya. Jangan biarkan dia merusakmu. Aku tahu suatu tempat. Aku jamin kamu pasti akan sangat menyukainya. Ada seorang pembunuh. Jangan gugup, jangan takut. Mengapa begitu banyak pembunuh mencoba membunuhmu tiap hari? Mereka juga butuh istirahat. Tidak mungkin. Ini sihir. Aku takut. Duduklah diam. Ini disebut film. Bagaimana aku menjelaskannya padamu? Ini hanyalah
Sebuah pertunjukan bayangan, versi yang diperbesar. Tidak menyenangkan. Tidak bagus sama sekali. Tonton saja sebentar. Pria ini benar-benar demi wanita yang dicintainya, menyerahkan kesempatan hidupnya. Terkadang, cinta lebih penting daripada hidup. Tapi, pria mana di dunia ini yang bisa melakukan itu? Sejujurnya, pria di seluruh dunia, sama seperti yang baru saja kita lihat. Mereka mungkin sudah lama disebut bodoh. Oleh karena itu, sistem pernikahan ini harus berubah. Seluruh sistem perkataan Mak Fomblang dan perintah orang tua seharusnya sudah lama dibuang. Aku tidak menyadari. Kau juga punya wawasan tentang cinta. Aku hanya mengatakannya begitu saja. Namun, orang-orang di masa depan akan memiliki kebebasan dalam pernikahan, kebebasan untuk mencintai. Wanita juga bisa memilih suami mereka sendiri. Memilih suami mereka sendiri. Benar sekali. Jika kamu menyukai seseorang, kalian bersama. Jika tidak, kalian berpisah. Tidak ada yang menahan siapapun. Tidak masuk akal. Dalam kasus itu, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Tapi melon yang dipaksa tidak manis. Ini seperti film yang baru saja kita tonton. Mereka benar-benar saling menyukai. Jika mereka harus berpisah, betapa disayangkan itu. Benar apa yang kau katakan? Apa yang baru saja kau katakan? Apa itu kebebasan untuk mencintai? Pernahkah kamu mendengar sebuah pepatah? Sebuah janji seumur hidup. Meskipun kurang 1 tahun, 1 hari, 2 jam. Itu bukan seumur hidup. Ini disebut cinta. Juga, bisakah kamu lepaskan lenganku? Ini akan patah. Jika kau ingin aku melepaskan, aku akan melepaskan. Kenapa kau begitu galak? Liu Xingchen. Keluar, jangan menakutiku. Liu Xingchen. Guru. Yon Er. Permaisuri. Kepala biarani wujud. Hari ini adalah hari kematianmu. Telapak ilahi Zuanmi. Telapak ilahi Zuanmi. Apa itu telapak ilahi Zuanmi? Pada jam selarut ini, apa kamu tidak akan tidur? Tetangga masih harus bekerja besok. Hanya itu saja. Ya ampun, ini benar-benar telapak ilahi Zuanmi. Jika Nona Xiao menerima pukulan telapak tangan, dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan. Jika dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama setengah bulan, maka perak pajakku tidak perlu dibayarkan. Tidak. Jika dia sampai terluka di wilayahku, maka istana kekaisaran, bukankah mereka akan mencincangku untuk dijadikan isian pangsit? Tidak ada yang bisa menghentikan telapak ilahi Zuanmingku. Aku tidak tahu kenapa pangeran menugaskan kami. Tugas yang begitu sederhana. Kita harus kembali dan menuntut hadiah kita dari pangeran. Tanda lahir ini. Mungkinkah itu kekasih impian yang menyelamatkanku di tepi sungai waktu itu? The film was Kalian berdua, translated and jika kalian narrated tidak ingin by mati, Media. mundurlah. Siapa? Aku ingin tahu, guru, siapa ini? Yang ini tidak berbicara dengan orang tak dikenal. Jika kamu melepaskannya, yang ini akan mengampunimu. Kenapa yang mulia menyembunyikan identitasmu?
Kepala biara Mi Buju. Kamu seorang biarawati tua. Berjalan di jalanan tengah malam. Dengan seorang pria tua. Bukankah itu sedikit tidak pantas? Kurang ajar. Anak muda. Bermain trik. Kau mencari mati. Yang ini sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Selama kamu pergi sekarang juga. Yang ini bisa memberimu manual pedang langit dan golok pembunuh naga. Rahasia-rahasianya diserahkan kepadamu. Kami mengharapkan bimbingan guru. Di masa depan kami pasti akan melayani Anda seperti engine dan kuda. Aku tidak menyangka. Para master tak tertandingi ini cukup mudah ditipu. Mencari mati. Sial, kakak sulung. Skill kilat atau teleportasimu tidak memiliki koldo. Anak muda, bukankah kau cukup sombong tadi? Kesalahpahaman. Ini kesalahpahaman. Sebenarnya aku hanya memuji kinggongmu yang luar biasa. Mengejek kami adalah kejahatan yang tak termaafkan. Tunggu. Sebenarnya, aku benar-benar tahu keberadaan kedua benda itu. Jangan banyak omong kosong, bagaimana kau tahu? Ini. Sebenarnya, Raja Singa berambut kuning Sisul dan aku adalah saudara angkat. Minggu lalu kami bahkan makan sate bersama. Tidak. Kami sedang membahas pedang sambil minum anggur. Omong kosong. Raja Singa Sisun telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Ketika dia ada, kau masih menyusul. Tunggu. Tidakkah kamu tahu bahwa di dalam pedang langit dan golok pembunuh naga tersembunyi manual 9 yen dan kitab warisan wungu? Bagaimana kau tahu rahasia pamungkas sekte kami? Sial. Guru tua jin yang benar-benar tidak menipuku. Setiap kali kakak sulung si selesai minum, dia akan memeluk pedangnya dan menangis tersedu-sedu saat pedang dan golok beradu manual akan muncul. Cepat beritahu kami di mana Sisun berada. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Sebenarnya, aku tahu seseorang yang bahkan lebih bisa diandalkan. Kamu pasti sangat akrab dengan Sang Wuji kan? Titua. Ada yang mencarimu. Bantu aku. Jiang Wuji. Ini Xiang Wuji. Dia memiliki pergeseran besar alam semesta dan manual 9 yen. Menghadapi kalian berdua orang tua bangka ini akan semudah memotong melon dan mencincang sayuran. Sekarang, kamu juga akan merasakan hadiah besar sebagai balasan untuk melawan telapak ilahi Zuanming. Aku tidak menyangka kekasih impianku ternyata adalah dia. Sialan, kualitas tidur ini benar-benar terlalu bagus. Xiao Mingyu, bangun. Jangan khawatir, setelah aku beres dengan dua orang ini, aku akan segera membawamu ke balai pengobatan. Kakak! Di mana tempat ini? Aku tersesat. Sial. Ini Sang Wuji. Kenapa dia masih bocah? Berapa umurmu? Sudah disapi belum? Artikel ini mengatakan, aktor cilik yang memerankan Sang Wuji muda sudah dewasa. Ini bala bantuan yang kau bawa. Seorang anak yang masih ngusan. Tunggu. Kamu bilang namanya Sang Wuji. Tidak mungkin. Mungkinkah 20 tahun yang lalu aku menggunakan telapak ilahi Zuanming untuk membunuh seorang anak? Kau! Siapa kalian semua? Liu Xingchen, selamatkan anak itu dulu. Aku juga mau. Tapi ini, sang muda ini, mungkin bahkan tidak bisa menghafal seluruh tabel perkalian. Karena aku tidak membunuhnya saat itu. Hari ini,
Aku sendiri yang akan menghabisimu. Ancaman ini. Sebenarnya, aku punya rahasia lain untuk memberitahumu. Aku takut jika aku mati. Apa yang kamu katakan? Dengan aku Liu Xingchen di sini, kamu sama sekali tidak akan terluka. Jangan khawatir. Aku masih punya rencana cadangan. Tertinggi. Kakak gua. Meskipun dia bukan Black Widow. Setidaknya, dia seharusnya sudah dewasakan. Trik apa lagi yang sedang kau coba lakukan? Bantu aku. Kekerasan manusia selalu begitu tidak menarik. Akhirnya seseorang yang mampu bertarung telah tiba. Paman dan Bibi, kalian masih punya waktu untuk lari sekarang. Kakak yang ini tidak punya temperamen yang baik. Bunuh dulu kedua orang itu. Aku akan mengurus si cerewet ini. Siap. Ini adalah yang legendaris. Serangan pengurangan dimensi. Tituaku ini. Bukankah dia galak? Pada akhirnya, siapa sebenarnya dia? Dia hanyalah janda dari ujung timur desa kita. Dikenal sebagai kakak gua. Kekuatan bela diri manusia tidak berarti. Kakak benar. Kali ini, terima kasih. Selesai sudah. Mereka tidak akan berurusan denganku juga kan? Nona muda, pakaianmu sangat modis. Di mana kamu membelinya? Lalu, mengapa kamu membantu? Aku hanya lelah dengan pembantaian yang tidak berarti. Sosok yang begitu kuat. Aku malah sudah bertukar pukulan begitu awal. Tuanku, Anda baik-baik saja. Katakan padaku, apakah aku baik-baik saja? Kalian semua harus menunggu sampai masalahnya selesai, sebelum datangkan. Baiklah, cepat bereskan. Pasar pagi akan segera dimulai. Ya, tuanku. The film was translated and narrated by M Media. Saihuatur. Berdasarkan lebih dari 70 tahun pengalaman profesional orang tua ini, hal pertama yang harus dikesampingkan adalah kehamilan. Orang tua. Garis hitamnya hampir mencapai ubun-ubunnya. Ini jelas keracunan. Apakah kau meragukan profesionalisme orang tua ini? Pembinaan diri Dr. Ilahi menyatakan bahwa metode eliminasi adalah pendekatan yang paling tepat. Kalau begitu katakan padaku, racun apa yang menimpanya? Racun ini tidak sulit diobati. Resepnya sederhana. Ini membutuhkan bunga awan. Mekar awan. Bunga ini tumbuh di puncak tertinggi, dengan kelopak putih seperti salju dan benang sari biru seperti awan. Menari bersama awan dan tidur bersama kabut. Anak muda zaman sekarang bahkan tidak mendengarkan nasihat medis sepenuhnya. Yang mulia, bawahan Anda menyaksikannya secara pribadi. Kepala biara Mi Bujue dan telapak ilahi Xuanming dibunuh oleh seorang wanita misterius di sisi Liu Xingchen. Apel. Mi Bujue dan Xuanming bergabung. Bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh seorang hakim daerah belaka? Metode wanita misterius itu aneh. Dia tampaknya bisa memanipulasi waktu. Dua master hebat itu tidak berdaya untuk membalasnya. Liu Xingchen. Dia benar-benar tidak sederhana. Bagaimana dengan Reveng itu? Sudahkah kau menemukan keberadaannya? Bawahan Anda melacaknya ke pinggir kota, tetapi orang itu tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Trik ini lagi.
Sepertinya Liu Xingchen memiliki banyak individu berbakat tersembunyi di belakangnya. Yang mulia, jika permaisuri kembali ke istana, perap yang terkuras di kas negara akan sulit bagi permaisuri untuk tidak mengetahuinya. Kau kirim seseorang untuk sengaja membocorkan informasi dan memasukkan surat rahasia kepada penjaga rahasia permaisuri, mengatakan bahwa Xiaolang berkolusi dengan kerajaan Wu. Sekarang, kita bisa mengorbankan Tuan Xiao untuk sementara waktu. Akhirnya menemukan Xiao Mingyu, tunggu aku. Siapapun yang tidak tahu akan mengira aku mengunjungi makam Xiao Mingyu. Yang mulia, kapan Anda berencana untuk memberitahu Tuan Liu bahwa Anda adalah kekasih impiannya? Dia sangat tidak menyukai keluarga kerajaan. Mari kita bicara nanti. Ini dia. Obatnya sudah datang. Ini aku yang meracik sendiri. Obatmu ini, mengapa terlihat sangat mirip? Seperti kaos kaki bau yang direbus dengan durian. Lihatlah wajahmu. Hitam seperti dasar panci. Aku merebusnya selama 3 jam. Obat yang baik memang pahit, tapi bermanfaat bagi penyakit. Telan sekaligus. Memang benar saya Huatu seorang tabib dewa. Nona, apa yang Anda cari? Racunnya hilang. Tabib dewa. Lalu kenapa dia muntah? Dia meminumnya. Sudah aku bilang, anak muda, kalian benar-benar tidak sabar. Kotoran kuda untuk pakai luar memicu muntah. Siapa yang menyuruhnya meminumnya secara internal? Kotoran kuda. Baiklah, kalau begitu kau Liu Xingchen. Kau berani memberiku kotoran kuda? Percaya atau tidak? Aku akan menghabisimu sekarang juga. Oh, tidak, sesuatu yang buruk telah terjadi. Orang tua ini, kompor masih merebusuk. Aku permisi dulu. Kamu. Jangan marah. Jangan marah, ayo. Lihat, kamu lihat. Kamu sehat sekali sekarang kan? Seperti kata pepatah. Suatu hari makan kotoran kuda. Apakah kau mengatakan, aku akan membunuhmu sekarang juga? Mengapa kau menatapku seperti itu? Keluar, aku perlu istirahat sekarang. Enya. Xiao Mingyu. 2 tahun yang lalu. Kaulah yang menyelamatkanku di tepi sungai. Jadilah istri Liu Xingchen. Mulai sekarang perak pajakku. Tidak hatiku. Semuanya milikmu. Kemanapun kamu pergi, aku akan ikut. Selama aku di sisimu. Tidak mungkin. Nona, Tuan Liu telah menyelamatkan kita beberapa kali. Lagi pula, dia selalu memikirkan kita. Mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Yun Er, kau juga keluar. Nona, keluar. Nona. Lupakan saja. Yun Er. Ayo kita keluar bersama. Biarkan Mingyu istirahat dengan baik.
Xiao Mingyul. Bisa bertemu denganmu lagi. Aku sungguh bahagia. Ayo pergi. Mungkinkah? Inilah yang dibicarakan Liu Xingchen. Kebebasan dalam cinta. Guru. Menurutmu apakah aku semakin tua akhir-akhir ini? Kulitku sedikit keriput. Tuanku, Sialan. Guru. Sejak kapan Yamen daerah kita beralih menjual senjata? tuanku. Semua ini ditinggalkan pasukan pemberontak Yan Liangzhou. Bawahan sudah mengatur orang selama beberapa hari. Bisakah barang-barang ini dimakan sebagai makanan? Cepat bereskan mereka. Jika Xiao Mingyui melihat ini, dia akan berpikir kita merencanakan pemberontakan. Bagaimana aku akan melamar setelah ini? Tuanku, gudang tidak bisa menampung semuanya. Anda punya begitu banyak harta. The film was Kipas listrik yang bisa translated berputar and sendiri. narrated by M Media. Kotak besi yang bisa bernyanyi sendiri. Dan yang lembut bisa diremas. Sangat realistis. Boneka dan semacamnya. Mungkinkah kamu menggunakannya? Hamba ini tidak berani. Tangani mereka dengan cepat. Kita tidak bisa membiarkan Yamen daerah kita berubah menjadi toko senjata. Kalau tidak, jual saja. Bagaimanapun mulai sekarang. Kemanapun Xiao Mingyul pergi, aku juga akan pergi ke sana. Mulai sekarang kita akan berkembang di ibu kota. Setelah menjualnya, kita semua akan menikah ke dalam dinasti. Kita tidak boleh kehilangan harga diri kampung halaman kita. Tuanku, lihat ini. Pada senjata-senjata ini, ada ukiran. Bahkan jika kami berani menjualnya, tidak ada yang berani membelinya. Bagaimana kalau kita melalui pasar gelap? Terserah. Selama Xiao Mingyui tidak mengetahuinya. Oh ya. Ingat untuk menawar. Katakan saja. Ini edisi Liu Xingchen. Menebas Yan Liangzhou. Penting untuk rumah dan perjalanan. Oh benar, saya baru ingat. Sepertinya kerajaan Wu baru-baru ini membeli senjata, dan harganya bahkan berlipat ganda. Guru. Kamu tidak berpikir untuk menjadi pedagang senjata internasional kan? Bagaimana hamba ini berani? Saya akan segera menghubungi mereka. Saya akan pergi sekarang. Melalui jalur resmi. Tunggu. Guru. Siapapun yang menawar harga tinggi, jual saja kepada mereka, selama Xiao Mingyui tidak mengetahuinya. Baik, setelah kita dapat uang aku akan bagi untukmu. Aku akan mencari Sai Huatu. Untuk mendapatkan beberapa afrodisiak, kamu tangani dengan cepat. Tuanku, ini. Jika kita benar-benar tertangkap, apakah akan dipenggal? Atau mati dengan 1000 sayatan? Saya pikir, Tuan Liu cukup baik. Yang mulia, Anda seharusnya memberitahunya lebih awal. Kau juga tahu, dia bukan orang jahat. Tapi aku tidak bisa menikah dengan seorang hakim daerah biasa. Tuanku dia seorang hakim daerah atau seorang sekretaris agung. Bukankah itu hanya masalah kata-kata yang mulia? Tepat sekali. Jika Liu Xingchen adalah sekretaris agung. Tidak. Orang yang akan kunikahi pasti adalah sosok yang menjulang tinggi. Seseorang dengan bakat luar biasa. Tapi Liu Xingchen, dia memang seperti itu? Masih belum. Dia hanya karena 2 tahun lalu, aku datang ke Kabupaten Bintang. Dan kebetulan menyelamatkannya saat dia jatuh ke air. Mungkin, dia tidak benar-benar menyukaiku. Jika dia tidak benar-benar menyukai Anda, bagaimana dia akan pergi di antara tebing-tebing untuk memetik bunga awan untuk Anda? Untuk menyembuhkan telapak ilahi Suan Ming Anda? Itu adalah pengawal rahasia yang mulia.
Apa? Xiaolang asisten Menteri Keuangan. Diam-diam berkolusi dengan Kerajaan Wu dan memindahkan semua perak dari kas negara ke Kerajaan Wu. Jeti. Marga Xiao yang disebut Yan Liangfo adalah Xiaolang. Yang mulia, jika Anda tidak kembali ke ibu kota tepat waktu, saya khawatir pasukan Kerajaan Wu akan berbaris ke selatan dalam beberapa hari. Seharusnya aku sudah menduga itu Xiaolang sejak lama. Dia terus memberitahuku sebelumnya tentang defisit kas negara. Jadi, uang ini semuanya dikirim ke Kerajaan Wu. Sekarang, setelah Kerajaan Wu menerima dana, mereka pasti akan menyiapkan perbekalan militer. Perang kemungkinan besar tidak dapat dihindari. Yang mulia, jika kita segera berangkat ke ibu kota, haruskah kita memberitahu Tuan Liu? Jika dia melihat Anda pergi tanpa sepatah kata pun, dia mungkin khawatir. Tidak. Aku belum mengungkapkan identitasku kepadanya. Jika aku terburu-buru mengaku sekarang, itu hanya akan menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Setelah aku kembali ke ibu kota dan membersihkan ancaman internal, tidak akan terlambat untuk memanggilnya ke istana. Tapi Tuan Liu dia, urusan negara adalah yang utama. Kita harus segera pergi dan tidak membiarkan berita ini bocor. Ya, hamba Anda akan pergi mengaturnya sekarang. Pengenalan wajah berhasil. Tolong lihat kaki Tuan Liu. Tuanku ini buruk. Nona Xiao dan yang lainnya sudah pergi. Apa? Apakah dia meninggalkan sesuatu? Mereka pergi dengan tergesa-gesa. Tapi, mereka meninggalkan ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi di ibu kota. Kamu pergi ke ibu kota dulu untuk mencari tahu berita. Setelah aku mengatur urusan di sini di Kabupaten Bintang, aku akan menyusulmu. Dimengerti. Xiao Mingyu, kamu meninggalkannya. Kamu bilang akan menungguku kan? Benteng Kekaisaran. Masalah yang kuperintahkan untuk kau selidiki. Mengenai pejabat istana yang berkolusi dengan musuh. Yang mulia, hamba rendah hati Anda telah mencegat surat-surat pribadi. Asisten Menteri Keuangan Xiaolang membentuk faksi demi keuntungan dan gelapkan perak pajak. Dia bahkan membocorkan keberadaan Yang Mulia kepada Kerajaan Wu. Sungguh Xiaolang. Dia benar-benar berani berkolusi dengan negara musuh, mengangkut peralatan militer dan perak. Perak yang diam-diam dia kirim ke Kerajaan Wu setiap bulan. Hampir setengah dari simpanan pribadi Yang Mulia. Aku berhemat makanan dan pakaian untuk mengisi kembali kas negara. Namun parasit-parasit ini berani mengambil uang hasil jeripayah rakyat dan mengirimkannya ke pasukan musuh. Jadi itu sebabnya Yang Mulia mengurangi pengeluaran untuk mengisi kembali kas negara. Kalau tidak, apa yang kau pikirkan? Jubah naga yang baru dibuat, mengapa dikembalikan? Pengaruh Xiaolang di ibu kota sangat mengakar. Jika Xiaolang dieksekusi sekarang, saya khawatir pengadilan mungkin menjadi tidak stabil. Aku adalah penguasa sebuah negara. Mengapa aku harus ragu? Keluarkan dekret kekaisaran. Asisten Menteri Keuangan Xiaolang. Karena berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara. Dan karena penggelapan serta kelalaian tugas, diperintahkan agar seluruh klannya dihukum mati. Dia akan dipenggal di gerbang Meridian 3 hari kemudian. Ya. Sungguh seorang permaisuri. Dia memerintahkan eksekusi Xiaolang begitu cepat. Kau bilang, permaisuri dan hakim daerah muda dari Kabupaten Bintang itu memiliki hubungan yang The film mendalam. was translated and narrated by M. Meskipun hamba tidak mengerti urusan priong dan wanita, Liu Xinchen ini sungguh sangat mencintai permaisuri. Permaisuri memperlakukannya dengan tidak biasa. Kali ini, permaisuri kembali ke ibu kota. Dia pasti akan memanggilnya ke istana. Liu Xinchen ini telah berulang kali merusak urusan pentingku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya masuk ke ibu kota untuk membantu permaisuri. Pergi dan kirim orang untuk menyebarkan berita. Katakan bahwa permaisuri atas dasar Xiaolang kolusi dengan pejabat korup dan tuduhan palsu penggelapan perak pajak, menganiaya pejabat setia, dan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Hamba akan pergi dan melakukannya sekarang. Tunggu. Pertama, secara diam-diam, kumpulkan 1 set pakaian yang dikenakan permaisuri di Kabupaten Bintang. Pangeran ini memiliki tujuan kerdiknya sendiri untuk itu.
Baik. Bolehkah saya bertanya saudara-saudara? Mengapa kediaman Wakil Menteri Keuangan telah disegel? Insiden sebesar ini telah terjadi. Dan Anda sebenarnya tidak tahu, Xiaolang dari keluarga Xiao telah membuat kaisar murka. Seluruh keluarganya akan segera dipenggal. Mengapa demikian? Saya dengan tuduhannya adalah berkolusi dengan kerajaan Wu. Namun, banyak desas-desus di kalangan rakyat bahwa Tuan Xiao adalah pejabat yang jujur. Dan dia mungkin dijebak. Mereka sedang dieksekusi di pasar. Sekarang juga. Ini mengerikan. Duduklah. Apa hubunganmu dengan keluarga Xiao? Nona Xiao dan saya memiliki beberapa urusan. Saya tidak berani berbicara sembarangan. Kejahatan besar dengan hukuman pemusnahan 3 klan. Apel. Mendiang kaisar berkata di ranjang kematiannya. Singgasana naga ini. Untuk duduk kokoh di atasnya. Seseorang harus menempa dirinya. Dan menjadi alat. Untuk menyampaikan titah kekaisaran. Aku menikah. Bagus. Bagus. Apa maksud Tetuati? Dia bilang itu kehormatannya untuk melakukan perjalanan ribuan mil ke kerajaan Chen kita. Untuk membangun kota minyak bersama. Senang bekerja sama denganmu. Mari kita raih kejayaan bersama. Tiongkok nomor 1. Bagus. Kerjasama yang saling menguntungkan. Senang bekerja sama dengan Anda. Tuan Liu, Anda ternyata menguasai bahasa asing. Tidak heran penduduk di tepi sungai Kabupaten Bintang. Semuanya bergelimang harta. Terkaya di wilayah ini. Hanya sedikit. Ini. Aku belajar semua ini dari teman-temanku. Tuanku, kapan Anda mempelajari omong kosong ini? Aku sama sekali tidak tahu. Ini semua dibuat-buat. Bagaimana jika kita ketahuan nanti? Jangan khawatir, Titua ini sama sekali tidak mengerti bahasa Mandarin. Ayo pergi. Untuk memberi permaisuri terkutuk itu. Sedikit kehangatan. Xiao Mingyu. Suamimu akan membalaskan dendammu. Tuanku. 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 Besok kita akan menyerang ibu kota. Aku ingin mendengar rencanamu. Rencana besok. Titua dan aku akan melakukan perjalanan 1 hari ke istana kekaisaran. Kalian semua bisa menunggu di sini untukku dengan tenang. Apakah Anda akan menyusup ke istana kekaisaran dan langsung mencuri kristal itu? Lalu, apakah Anda akan bisa kembali? Tituaku, masing-masing memiliki kemampuan luar biasa. Jika bahkan aku tidak bisa melakukannya, maka kau akan pergi menuju kematianmu. Apakah menurutmu itu pantas? Itu benar, tuanku. Hamba baru saja menerima kabar. Wanyan dan dari kerajaan Hu memimpin pasukan 100.000 orang. Memimpin pasukan 100.000 orang, maju tanpa perlawanan. Dan sudah bergerak hingga keluar ibu kota, sekitar 50 km. Dan mendirikan kemah. Permaisuri itu, dia pasti sudah silakan. Tepat sekali, untuk menghadapi tuanku. Dia justru bersekutu dengan pasukan kerajaan Wu. Permaisuri yang tidak punya otak itu, 100.000 prajurit kerajaan Wu. Bukankah dia hanya mengundang serigala ke rumahnya? Dia tidak kompeten hingga tingkat ekstrem. Membunuhnya 10.000 kali pun tak cukup. Tuanku, perjalanan tuanku kali ini kemungkinan akan menjadi kasus. Diserang dari depan dan belakang. Tuanku mungkin tidak akan kembali. Selama aku bisa membalaskan dendam Xiao Mingyu, aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Tuanku, sepanjang hidup ini, hamba tuanmu. Hal paling benar yang pernah hamba lakukan adalah mengikuti tuanku. Anda sangat baik kepada rakyat jelata. Selama pemberontakan ini, Anda tidak hanya tidak menumpasnya, tapi Anda juga sediakan kebutuhan warga kabupaten miskin, dan bahkan menempatkan mereka. Anda memberi mereka makanan dan minuman. Pejabat yang begitu baik. Di mana orang bisa menemukan pejabat sebaik itu? Tuanku, pikirkanlah penduduk Kabupaten Bintang. Pikirkanlah penduduk seluruh negeri. Anda tidak boleh mati.
Apakah ini sepadan untuk satu wanita? Tentu saja itu sepadan. Permaisuri membunuh kekasih impianku. Aku harus membunuhnya. Aku harus membunuh adiknya. Apakah kekasih impian Anda tahu bahwa Anda selalu menyembunyikannya di dalam celana Anda? Cepat bangun, kenapa kau masih berlutut? Apakah kau ingin uang tahun baru? Aku tidak punya. Tuanku, jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang akan kami lakukan? Peta laut ini. Ambil ini. Ini adalah peta laut yang aku minta The Titua film was Shen Fan gambar. translated and Orang ini narrated by M. Bepergian ke banyak negara dengan biaya dinas. Lihat. Tempat-tempat yang ditandai di peta ini sangat cocok untuk mendirikan bangsa baru. Tuanku, apakah ini benar-benar peta navigasi? Benar-benar asli. Lihat, Shen Fan berkata, benua baru ini sangat cocok. Dikelilingi laut di semua sisi, penghalang alami. Namun, hanya saja tempatnya agak kecil. Ada juga gunung berapi kecil yang menunggu untuk meletus. Tapi, kondisi lainnya, semuanya sempurna. Tuanku, bagaimana mungkin hamba memiliki bakat seperti Anda? Hamba sama sekali tidak tahu apa-apa. Di bawah tempat tidurku, ada juga sebuah buku. Dari Bupati, menjadi Kaisar, kultivasi diri. Ingat untuk membawanya bersamamu. Anda menyelesaikan masalah seperti ini. Benar-benar menakutkan. Jika aku benar-benar tidak bisa kembali, maka kau pimpin rakyat jelata ke benua baru. Ingat, untuk membawa seseorang yang tinggi. Juga, jika 100 tahun dari sekarang, aku tahu kau berani menyerang. Aku tidak akan mengampunimu, bahkan sebagai hantu. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku akan makan enak dan minum enak setiap hari. Dan menikahi 10 atau 8 istri. Ambisius. Namun, ingatlah untuk membakar selusin pria kuat untukku. Tuanku, selera Anda telah berubah. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan mengampuni permaisuri. Tuanku, Kenapa kau menangis? Aku belum mati. Tuan Liu Guru. Orang-orang kita berada di luar bentang kekaisaran. Mereka melihat pasukan kecil Wu. Sepertinya itu putra mahkota kerajaan Wu. Wanyanda, Wanyandan. Xiaomian, bisakah dia benar-benar membiarkan permaisuri ini hidup? Dia hanya berjanji untuk memberi kita 10 juta tahil prak UPT setiap tahun. Nilai permaisuri ini luar biasa. Wanyandan. Apakah Anda mengatakan bahwa Xiaomian mungkin akan menarik kembali perkataannya dan membunuh permaisuri? Tepat sekali. Tentu saja dia ingin. Selama permaisuri ini hidup 1 hari lagi, dia Xiaomian akan kesulitan untuk secara sah menjadi kaisar kerajaan Chen. Anda bilang, kerajaan Chen dan Xiaomian setelah bersama-sama membunuh Liu Xingchen, maka bukankah permaisuri akan ditakdirkan untuk mati? Selain itu Xiaomian juga akan menimpakan kematiannya pada kita. Maka bukankah kita telah bekerja sia-sia? Apakah Anda pikir putra mahkota ini 100.000 kavaleri besi hanya untuk pamer? Putra mahkota bermaksud untuk menggunakan skema mereka sendiri untuk melawan mereka. Xiaomian berani membiarkan putra mahkota ini memimpin 100.000 pasukan langsung masuk ke bentang kekaisaran kerajaan Chen. Bagaimana mungkin aku menyia-nyiakan kesempatan ini? Putra mahkota bermaksud untuk menaklukkan kerajaan Chen sekali serang. Kekaisaran dan kecantikan. Hanya orang bodoh yang akan memilih. Putra mahkota ini menginginkan keduanya. Putra mahkota bijaksana. Jenderal rendahan ini merasa malu akan kekurangannya. Siapa itu? Siapa yang berani menerobos masuk ke kamp tentara kerajaan Wu? Jika aku tidak salah, kau adalah Liu Xingchen, bukan? Benar. Aku memang Bupati Kabupaten Bintang, Liu Xingchen. Kau sendirian. Apa kau tidak menganggap serius putra mahkota ini? Untuk menghadapi orang sepertimu, Yao Hen, itu seharusnya cukup kan? Yang mulia, ini dibuat oleh pengrajin terampil istana. Topeng Phoenix emas yang ditempa semalam. Yang mulia mohon, pakai ini untuk sementara. Aku adalah penguasa sebuah negara. Mengapa perlu bersembunyi? Yang mulia, Yun Er berani berasumsi. Saya sudah suruh orang sebarkan kabar tentang Yang mulia. Disengat lebah beracun. Kau Su Yun Er, kau sudah belajar bertindak dulu baru melapor. Hamba rendahan ini hanya ingin, jika Wanyan dan itu belum pernah melihat wajah surgawi Yang mulia, dia tidak akan begitu bersikeras untuk menikahi Yang mulia. Aku sudah berkata,
Janji seorang raja lebih berat dari Gunung Tai. Namun, bahwa Wanyandan memang iblis cabul. Pakai topengnya. Untuk mencegahnya membuatku jijik. Maka Yang Mulia, Yun-Er akan pergi terlebih dahulu untuk mengawasi pasukan yang dikumpulkan oleh Xiaomian. Pergi. Hati-hati. Aku akan menyuruh penjaga gelap melindungimu, ya. Permaisuri, kau benar-benar berani. Membiarkan putra mahkota ini memimpin 100.000 pasukan. Masuk ke bentang kekaisaran. Apa kau tidak takut? Mengundang serigala ke dalam rumahmu, bahwa putra mahkota ini akan melahapmu bulat-bulat. Membawa 100.000 pasukanmu ke kerajaan Qinku. Bukankah itu sesuatu yang kau dan Pangeran Xiaomian putuskan secara pribadi, tanpa melibatkanku? Jadi itu kau si bodoh. Benar-benar tidak kompeten, bahkan tidak bisa mengalahkan rakyatmu sendiri. Jadi kau memanggil bantuan dari luar. Permainan macam apa ini? Lupakan saja. Ini juga bagus. Dengan begini orang lain tidak akan melihat bahwa aku berkolusi dengan kerajaanmu. Ikuti saja sandiwaranya. Permaisuri, sudah setuju untuk menikah dengan putra mahkota Wanyandan. Aku juga meminta putra mahkota untuk mengikuti perjanjian dan dengan kerajaan Chenku. Bersama-sama melenyapkan pengkhianat Liu Xingchen. Sungguh permaisuri, kau akan menjadi istriku yang ke-38. Kau punya 37 kakak perempuan di depanmu, menunggumu. Intrik dan rencana licik, bersaing memperebutkan perhatian dan cinta. Apa kau tidak merasa sangat bahagia? Rumor tentang Wanyandan memiliki 37 istri ternyata benar. Lancang, aku sama sekali tidak akan menjadi selir. Aku hanya bisa menjadi istri utama. Cukup darimu. Perbendaharaan kerajaan Chenmu kosong. Ini menunjukkan kau tidak bisa mengelola rumah tangga. Kelak saat putra mahkota naik tahta Kaisar Wu, perbendaharaan kerajaan Wuku, tidakkah itu juga akan menjadi seperti kerajaan Chenmu? Kau, ini bukan yang kita sepakati dalam surat. Apa yang kau gumamkan? Putra mahkota ini sedang berbicara dengan permaisuri. Apakah punya hak untuk menyela? Apakah kau mabuk? Kaulah yang mabuk. Kau. Seluruh keluargamu minum alkohol palsu. cukup. Wanyandan, apa kau sudah cukup? Tidak. Kau mencelakai pejabat setia. Kau membunuh seluruh keluarga wakil menteri keuangan. Aku takut bahwa ketika aku naik tahta di masa depan, setelah menjadi kaisar, kau akan terus memfitnah dan menjebak pejabat istana dan mencelakai rakyat setia. Dan tentu saja tidak bisa menjadi seorang istri. Yang Mulia, Wanyandan pasti terlalu gembira untuk menikahi Yang Mulia. Terlalu bersemangat. Dan hanya bercanda. Apa aku bercanda? Aku berbicara sangat serius. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apakah kau masih menginginkan perak opeti tahunan? Apel, apa katamu? Perak opeti. Xiaolang asisten Menteri Keuangan, bersekongkol dengan kekuatan asing dan memperdagangkan senjata militer. Setiap tahun di perbatasan Kabupaten Bintang, dia mengangkut perak dan memperdagangkan senjata militer ke kerajaan Wu. Setiap tindakan ini adalah kejahatan. Kau bicara omong kosong. Cukup. Wanyandan, apa kau benar-benar berpikir aku tidak punya batasan? Permaisuri. Bahkan jika semua yang kau katakan itu benar, bahkan jika wakil menteri keuangan itu adalah pejabat yang sangat khianat, pasti ada orang-orang tak bersalah di keluarganya. Tidak bersalah, membentuk faksi, menggelapkan perak pajak negara, bersekongkol dengan musuh asing. Setiap tindakan ini, sejak zaman kuno, telah menjadi kejahatan besar yang dapat dihukum mati. Permaisuri. Putri wakil menteri keuangan selalu mengagumimu dan menghormatimu. Kau pasti mengenalnya kan? Dia selalu membelamu, mengatakan kau adalah penguasa yang tercerahkan. Bagaimana mungkin seorang gadis yang sangat mengagumimu mungkin bersekongkol dengan kerajaan Wu? Mengapa kau tidak bisa mengampuni nyawanya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu omong kosong apa yang kau bicarakan. Sosok kecil seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa bertemu denganku? Benar. Kita semua adalah tokoh kecil. Hari ini, aku akan membuatmu. Aku akan membuatmu jatuh di tangan tokoh kecil. Serang. Kau. Wanyandan. Apa yang kau lakukan? Lindungi kaisar. Cepat lindungi kaisar. Wanyandan, apa kau mencoba memulai perang antara dua negara kita? Jika perang maka perang. Apa yang kutakutkan? Betapa beraninya. Dia tidak bisa pergi hidup-hidup. Wanyandan, beraninya kau menipu pangeran ini. Aku pangeran ini, dengan baik hati mempercayai MO untuk membantu kerajaan Chenku. Jika kau berani melukai sehelai rambut pun pada permaisuri hari ini, pangeran ini pasti akan menghancurkan tulangmu menjadi debu. Mundur, kalian semua mundur. Wanyandan, selama kau melepaskan permaisuri, semuanya bisa dibicarakan. Wanyandan, datang ke sini Kusul untuk menculik permaisuri. Di luar bentang kekaisaran, masih ada
100.000 kavaleri besi kerajaan Wu miliknya. Dia sama sekali tidak bisa meninggalkan istana kekaisaran hidup-hidup. Pemanah siap. Jika kau melukai permaisuri hari ini, aku akan memastikan kita semua binasa bersama. Dan kau akan dikubur bersama permaisuri. Yang mulia, kau memprovokasi Wanyandan. Apa sebenarnya niatmu? Yang mulia, kau sama sekali tidak boleh memprovokasi Wanyandan lebih jauh lagi. Keselamatan permaisuri adalah yang utama. Xiaomian, apa kau benar-benar mengabaikan keselamatan permaisuri? Acuh tak acuh. Kalian berdua diskusikan ini dengan saksama. Hentikan mereka. Tidak ada yang diizinkan mendekat. Pergi. Permaisuri telah dibawa. Permaisuri telah dikulit. Xiaomian, apakah ini hasil diskusimu dengan Wanyandan? Hasil negosiasi. Kau jelas berniat merebut tahta. Pangeran Xiaomian, kau telah membawa serigala ke dalam rumah. Aku akan membuatmu tercatat dalam sejarah. Aku akan membuatmu terkenal buruk selama 10.000 tahun. Cukup. Kalian para pecundang. Selain berteriak, untuk apa lagi kalian berguna? Pengawal. Di sini. Kau. Sedang apa kau? Sekarang pangeran ini memegang kekuasaan militer. Wajar saja untuk naik tahta. Siapapun yang menentangku, bunuh mereka semua. Wanyandan, bahkan jika kau menyandera aku, kau tidak akan bisa pergi. Penjaga kekaisaran di luar. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau kau lepaskan aku? Aku akan mengampuni nyawamu. Dan aku akan membiarkanmu pergi. Lalu setelah kau pergi, dua negara kita bisa melanjutkan perang. Aku tidak pernah berniat pergi hidup-hidup kali ini. Aku datang untuk balas dendam. Untuk balas dendam Xiao Mingyue, putri asisten menteri keuangan. Untuk membunuhmu kaisar anjing ini. Xiao Mingyue, kau bukan Wanyandan. Kau adalah Liu Xingchen. Benar. Aku adalah Bupati Kabupaten Bintang, Liu Xingchen. Aku... Berlututlah. Apa yang kau inginkan? Kau membunuh istri tercintaku. Aku menuntutmu bersujud dan minta maaf The pada film istriku was tercinta. translated Istri tercinta and apa? narrated by Wanita Ed dalam Media. lukisan itu. Aku bahkan tidak mengenal wanita ini. Sebagai seorang permaisuri, mengapa aku harus meminta maaf kepada wanita yang tidak jelas ini? Berlututlah. Aku lebih baik mati daripada berlutut. Baiklah, kalau begitu aku akan memastikan kau mati dengan mengetahui alasannya. Wanita dalam lukisan itu. Dia menyelamatkanku 2 kali. Sekali di kehidupan lampauku di atas kapal pesiar. Dia menahan peluru untukku. Sekali, di tepi sungai Kabupaten Bintang. Saat dia menyelamatkanku dari tenggelam. Terlebih lagi, dia adalah wanita yang telah kucari selama bertahun-tahun. Yang memiliki tanda lahir di pergelangan kakinya. Dia juga putri dari asisten menteri keuangan, Xiao Mingyue. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya sekarang. Aku mengingatnya. Detektif Biro Investigasi Federal, Xiao Mian. Kami sudah mengamatimu sejak lama. Letakkan senjatanya. Kalau tidak, kami akan menembak. Sekarang sangat berbahaya. Lari. Yang mulia, ayo pergi. Kau akhirnya ingat. Bagaimana kau membunuh Xiao Mingyue, kan? Ternyata, aku juga bertransmigrasi dan kehilangan ingatanku. Tidak heran ingatanku buruk. Di kehidupan sebelumnya, aku menahan peluru untuknya. Di kehidupan ini, secara kebetulan, aku menyelamatkannya dari tenggelam di sungai Liu Xingchen. Jadi kau memberontak. Bukan demi tahta, tapi demi seorang wanita. Kau Liu Xingchen, memiliki masa depan cerah di depanmu. Dan kau memimpin sebuah daerah sekaya sebuah negara, Kabupaten Bintang. Bukankah lebih baik menikah dengan yang lain? Bukankah lebih baik? Apakah kau mengerti apa itu cinta? Kita berjanji seumur hidup. Kehilangan 1 tahun, 1 hari, atau bahkan 1 season pun tidak dihitung. Apakah kau mengerti?
Kita berjanji seumur hidup. Bahkan jika itu 1 tahun, 1 hari, atau kurang dari 1 second. Itu tidak dihitung. Tanpa Xiao Mingyu di hatiku, tidak ada yang bisa menggantikan. Demi seorang wanita, menyinggung permaisuri, dan bahkan mati di sini demi dia. Apakah itu sepadan? Hatiku memberitahuku. Tentu saja itu sepadan. Dengan istri tercintaku tiada. Di dunia ini. Tidak ada lagi yang bisa kupegang. Selama aku bisa membalaskan dendam istri tercintaku, aku bisa membayar harga berapapun. Pergi ke neraka kaisar anjing. 2 tahun lalu, aku pernah menyelamatkan seseorang di tepi sungai. Orang ini berpakaian aneh. Melihat dia masih bernapas, aku memberinya penawar yang disiapkan oleh tabib istana. Liu Xingchen. Baru 2 tahun kemudian, saat aku ke Kabupaten Bintang memungut perak pajak, aku baru menemukan bahwa orang di lukisanmu adalah orang yang menyelamatkanmu. Wanita yang kau rindukan siang dan malam adalah aku. Aku juga ingin berdiri secara terbuka dan jujur di hadapanmu The film was translated dan memberitahumu. and narrated by M Media. Aku Xiao Mingyue, tapi aku tidak berani. Karena baru setelah aku pergi ke Kabupaten Bintang, aku menyadari betapa banyak rakyatku menderita. Di bawah pemerintahanku, para pejabatku sangat korup. Jadi aku tidak berani mengakuinya. Pun tidak berani memberitahumu bahwa aku adalah permaisuri Xiao Mingyue. Aku juga ingin berdiri secara terbuka dan jujur di hadapanmu dan berkata kepadamu, "Halo, Liu Xingchen. Aku Xiao Mingyue. Untuk sisa hidup kita, mohon bimbing aku." Kau adalah Xiao Mingyu. Halo, Liu Xingchen. Untuk sisa hidup kita, mohon bimbing aku. Halo Xiao Mingyu. Namaku Liu Xingchen. Untuk sisa hidup kita tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Semua orang di dunia tahu. Permaisuri bernama Xiao Mingyue. Hanya kau yang tidak tahu. Bukankah aku tidak berani menanyakan namamu? Jika aku dimaksudkan, aku akan kehilangan kepalaku. Kalau begitu kau berani memelukku sekarang. Bukankah aku memelukmu atas dekret kekaisaran? Kau masih berdebat denganku. Baiklah. Jangan menangis lagi, gadis baik. Siapa yang mengizinkanmu membujukku seperti anak kecil? Kalau begitu, jika aku memakai nada saat membujuk istriku dan memberitahumu, Mulut manis. ngomong-ngomong, apakah kau juga ingat di kehidupan lampau di atas kapal pesiar, peluru yang kau tahan untukku? Ya, saat aku pertama kali bertransmigrasi ke sini, aku mengalami amnesia. Aku baru saja mengingatnya. Jadi, orang yang aku selamatkan di kedua hidupku adalah kau. Aku tahu itu. Di dunia ini, bagaimana mungkin tanda lahir seseorang bisa persis sama? Memang benar. Aku tidak mencintai orang yang salah. Jadi, kau lebih suka aku memegang pistol atau aku membaca petisi? Aku suka tanganmu yang bersemangat saat kau menarik pelatuk untukku dan kau melamun tentangku saat kau meninjau memorial. Bagaimana kau tahu? Karena kuas kinabarmu selalu menetes keluar. Tanda yang sangat indah pada karakter yang sama setiap kali.
Bajingan, lepaskan Yang Mulia. Berhentilah bercanda. Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja sekarang. Sekarang, kesalahpahaman telah teratasi. Liu Xingchen, sekarang adalah suamiku. Yun Er, kau datang. Kau datang tepat pada waktunya. Suami. Yang Mulia, sepertinya saya ketinggalan gosip besar. Jangan bicarakan itu dulu. Bagaimana keadaan di luar? Xiaomian sudah menguasai benteng kekaisaran. Para menteri di Balai Singgasana Emas juga telah ditempatkan di bawah tahanan rumah, di mana para penjaga rahasiaku. Putra mahkota. Putra mahkota bangun putra mahkota. Putra mahkota. Putra mahkota tolong jangan mati. Putra mahkota. Liu Xingchen. Titua yang mana? Master Ye terlalu kuat. Jika bukan, karena putra mahkota berguna. Kurasa, tidak ada dari kita yang akan hidup. Liu Xingchen saat ini menyamar sebagai dirimu. Dan telah pergi ke Istana Kekaisaran Agung untuk menemui permaisuri. Sekarang berita telah menyebar ke seluruh istana. Mengatakan bahwa kau telah menculik permaisuri. Apel. Sial. Liu Xingchen ini hanya ingin menggunakan pasukan kerajaan Wu untuk menahan pengawal kekaisaran di istana. Sayang sekali. Sekarang pengawal kekaisaran benteng kekaisaran dan penjaga kota di sekitar kita semuanya adalah orang-orang Xiaomian. Xiaomian dan aku berada di pihak yang sama. Liu Xingchen pasti mati. Putra mahkota, mau kemana kau? Untuk mencari The Liu film was Xingchen, translated dia berani and menawan putra narrated mahkota by ini M. selama Media. semalam. Aku akan mengulitinya hidup-hidup. Yang mulia, gerbang istana telah disegel. Xiaomian saat ini sedang mencari. Suamiku, bisakah kau meminta tituamu untuk membantu? Bukan berarti aku tidak ingin membantumu. Tapi sekarang, aku hanya punya satu titua yang bisa dipanggil tersisa. Bagaimana kalau kali ini, kita hindari dulu ujung tajam mereka? Aku lebih baik mati bertarung di tangga emas daripada hidup hina. Baiklah. Bagaimana dengan kita sekarang? Kita menghadapi dua kekuatan. Di satu sisi, ada 10.000 pengawal kekaisaran Xiaomian. Di sisi lain, ada Wanyandan. 100.000 kavaleri besi kerajaan Wu. Pasukan lebih dari 100.000. Orang-orang kita bahkan tidak cukup untuk mengisi celah gigi mereka. Jika seseorang bisa memegang panah komandoku, Tetap saja. Gunakan panah komandoku. Kota provinsimu. Sekarang. Sekarang mengibarkan bendera Xingchen. kau, Tuan Liu, tidak heran Anda bisa menjadi suami kaisar kami. Baiklah, saudaraku. Tituaku. Bisa membersihkan medan, tapi itu hanya bisa bertahan 1 atau 2 jam. Kamu harus, sebelum Titua menghilang, kembali dengan bala bantuan. Dimengerti. Suamiku, apakah tituamu kuat? Tentu saja itu kuat, saking kuatnya sampai celana dalamnya dipakai di luar. Pangeran Xiao, bagaimana? Kau akhirnya mengambil posisi ini. Bagaimana rasanya? Jangan terlalu cepat memberi selamat padaku. Mari kita bicara setelah Liu Xingchen dan permaisuri mati. Sudah disepakati bahwa permaisuri akan menjadi milikku. Negaraku punya banyak wanita cantik. Bagaimana kalau nanti aku memberimu 100 lagi? Itu tidak bisa. Permaisuri itu bukan wanita biasa. Siapa yang bisa menandingi? Kau. Kau benar-benar harus memilikinya. Tentu saja. Baiklah. Nanti kalau dia tertangkap, kau bisa mengambilnya, tapi beritahu dunia luar bahwa dia meninggal karena sakit. Baiklah. Tidak masalah. Adapun Liu Xingchen, aku ingin dia menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Melapor kepada Yang Mulia.
Keberadaan permaisuri telah ditemukan. Di mana? Yang mana permaisuri? Yang mulia cepat pergi. Kakak Kekaisaran. Baru sebentar sejak terakhir kita bertemu. Bagaimana kau bisa begitu berantakan? Kamu bahkan tidak menyadariku. Superman. Titua. Aku mengandalkanmu. Titua. Ulurkan tanganmu padaku. Xiao Mian, bersekongkol dengan musuh asing, mengganggu istana kekaisaran. Bagaimana kau layak menjadi keturunan keluarga Xiaoku? Sebagai kakakmu aku hanya ingin bertindak atas nama klan Xiao untuk melindungi tanah yang luas ini. Aku tidak menyangka permaisuri begitu cantik memukau. Lepaskan aku. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia, di mana Anda? Yang mulia. Yun Er. Apa yang terjadi? Yang mulia ditangkap oleh Xiao Mian dan Wanyan dan saya tidak tahu kemana mereka membawanya. Jangan khawatir dulu. Aku tahu di mana mereka. Kalau begitu mari kita cepat pergi menyelamatkan Yang mulia. Tidak perlu. Mereka akan datang mencari kita. Mencari kami. Mengapa? Sebenarnya, yang mereka cari adalah aku. Xiao Mingyu. Liu Xingchen. Liu Xingchen. Aku benar-benar sebelumnya meremehkanmu. Cara-cara kamu meremehkanku masih banyak. Cepat lepaskan Xiao Mingyu. Mengingat kamu adalah adik laki-lakinya. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Liu Xingchen. Kau berbicara dengan sangat sombong. Putra mahkota ini memiliki 100.000 kavaleri besi kerajaan Wu. Apakah kalian berdua berani melawanku? Apa aku menyuruhmu bicara? Aku bilang aku akan mengampuni Xiao Mian. Apa aku mengampunimu? Bukankah itu hanya 100.000 kavaleri besi belaka? Aku memperkirakan tituaku bisa dengan mudah menghadapi mereka semua. Sekarang, mereka sedang membersihkan medan perang. Jangan lupa aku masih punya 10.000 pengawal kekaisaran. Si titua milikmu itu tidak akan bertahan selama itu kan? Ngomong-ngomong, kalau aku tidak salah, sekarang mereka seharusnya sudah menghilang. Pada saat itu, mari kita lihat apa yang akan kau lakukan. Bagaimana kamu tahu? Di antara kita, berapa kali kita sudah berurusan satu sama lain? Apakah aku tidak tahu caramu? Menyerah sekarang. Aku akan memberimu dan permaisuri akhir yang cepat. Kakak pengawal bayangan ini. Kenapa dia belum kembali? Dia tidak akan membatalkan janji denganku kan? Tuanku, aku di sini. Guru, kenapa kamu di sini? Tentu saja aku harus datang. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Tuanku, dalam 2 hari, aku tidak di sisimu untuk menjagamu. Lihat, kau jadi kurus sekali. Halo Nona Yun Er. Nona Xiao. Kau belum mati. Bukankah kau di gerbang Meridian sedang? Dia adalah permaisuri. Apa yang kamu lihat terakhir kali adalah tipuan Xiao Mian. Itulah mengapa kami datang ke ibu kota untuk memberontak. Situasi di luar, bagaimana sekarang? Di luar banyak korban di mana-mana. Itu, titua dengan celana dalam dipakai di luar, telah memusnahkan seluruh kavaleri besi kerajaan Wu. Pertempuran sudah berakhir sejak lama. Xiao Mian dan Wanyan dan itu cepat menyerah. Dasar kepala babi. Omong kosong. Aku tidak percaya. Putra mahkota. 100.000 kavaleri besi kita benar-benar musnah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semua 100.000 kavaleri besi sudah tiada. Jangan lupa aku masih punya 10.000 pengawal kekaisaran. Superman, bukankah kamu sudah berurusan dengan pengawal kekaisaran? Titua itu, setelah membereskan kavaleri besi kerajaan Wu, mengatakan celana dalamnya kotor, dan kemudian dia menggosok celana dalamnya, dan kemudian dia pergi. Sialan. Seperti yang diduga tidak ada orang asing yang bisa diandalkan. Melapor Yang Mulia.
Tuan Liu, kami sekarang telah memobilisasi 18 prefektur dan kabupaten Jiuzhou. Semua pasukan telah mengepung pengawal kekaisaran sepenuhnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Xiao Mian, apa kamu dengar itu? Menyerah sekarang, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Apa? Menunggu malam ini, aku akan mentraktirmu camilan tengah malam. Apa yang harus dilakukan? Apa yang membuatmu panik? Jangan lupa, kita masih punya permaisuri di tangan kita. Seharusnya mereka yang takutkan. Segera lepaskan pengawal kekaisaranku. Dan kemudian tarik pasukan dari semua prefektur dan kabupaten. Jika tidak, aku akan membunuhnya sekarang juga. Tidak. Liu Xingchen. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Apa yang harus dilakukan? Kalau aku tidak salah, dalam bukumu, seharusnya tidak ada lagi Titua yang bisa dipanggilkan. Sudahlah. Waktunya habis-habis agen. Titua. Ulurkan tanganmu padaku. Ya ampun, ini benar-benar berhasil. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, namun, tapi bagaimana dengannya? Jangan khawatir, dia ganas. Pangeran kriminal Xiao Mian. Pangeran kriminal Xiao Mian. Bersekongkol untuk tahta, bersekongkol dengan kekuatan asing. Menurut hukum, dia harus dihukum mati. Namun mengingat, dia adalah satu-satunya saudara kekaisaranku. Oleh karena itu, hukumannya diubah menjadi pengasingan. Adapun kemana, dia akan diasingkan. Suamiku, kau katakan, kemana dia harus diasingkan? Kalau begitu buang dia ke Siberia. Untuk menggali kentang. Bagus. Kalau begitu asingkan dia ke Siberia. Untuk menggali kentang? Aku menolak menerima ini. Seseorang sepertimu, seorang wanita yang kupermainkan di telapak tanganku, bisa menguasai dunia. Aku sangat tidak rela menerima kekalahan ini. Kalah ya kalah. Apa yang membuatmu tidak rela? Dibandingkan dengan Xiao Mingyu, kamu kurang memiliki hati yang baik, dan seorang aku yang kuat, dan seorang pria yang mencintainya. Apa yang membuatmu tidak yakin? Tepat sekali. Suamiku benar. Cepat bawa dia pergi. Cepat bawa mereka pergi. Sidang ditunda. Hidup kaisar kita, hidup. Kalau begitu kali ini. Lalu, apakah dia akan menghilang kali ini? Kalau begitu kita. Kalau begitu bukankah kita? Apa yang kau tertawakan? Tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir. Sesuatu yang sangat menyenangkan. Jangan kira, aku tidak tahu. Apa yang kau pikirkan? Apakah kau saat ini melihat teman detektif ini belum menghilang? Maka mulai sekarang kau bisa bersamaan dengan kami. Tidur bersama. Biar aku beritahu. Kau sebaiknya jangan memikirkannya. Kalau tidak aku akan. Oh tidak. Xiao Mingyu. Liu Xingchen. Aku takut. Peluk aku erat-erat. Jangan takut. Jangan takut. Aku di sini. The film was translated and narrated by M Media. Naik tahta. Hidup memang seperti sebuah drama. Aku tidak menyangka. Kita masih bisa kembali. Ya benar sekali. Kekaisaranku benar-benar lenyap. Namun, setidaknya aku punya kamu. Selama kamu di sini, tidak peduli kemana kita pergi.